Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Linda Warmadewi. Hari ini saya akan membahas mengenai kedokteran perioperatif bagian 2, yaitu durante operatif. Jadi dalam pemantauan intraoperatif atau durante operatif ini, ada dua standar yang perlu dilakukan atau perlu dipenuhi oleh dokter anestesi. Jadi yang pertama yaitu tenaga anestesi yang berkualifikasi khusus itu harus berada di dalam kamar bedah selama pemberian anestesi atau analgesi. Dan yang standar 2, di mana selama pemberian anestesi, jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, dan juga sirkulasi harus selalu dievaluasi secara teratur dan sering. Dan pada beberapa kasus-kasus tertentu itu dilakukan secara kontinu. Kita masih merujuk pada kasus sebelumnya, yaitu pasien perempuan 27 tahun dengan diagnosa FAM sinistra akan dilaksanakan excisional biopsi audisi atau one day care. Jadi apa saja yang perlu dipantau dalam pasien saat intraoperatif? Jadi yang pertama yaitu kedalaman dari anestesi yang diberikan, yang kedua fungsi dari cerebral pasien, lalu fungsi oksigenasi dan ventilasi, hemodinamik, suhu tubuh, fungsi ginjal termasuk dengan manajemen cairan, dan juga kerja dari mesin anestesi. Yang pertama yaitu kedalaman dari anestesi, di mana kedalaman dari anestesi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu anestesi yang ringan dan juga anestesi yang dalam. Di mana anestesi yang ringan kita bisa lihat keluarnya air mata, lalu tekanan darah yang meningkat, respiration rate yang meningkat, atau yang spontan, lalu otot tegang dan juga berkeringat. Sedangkan pada anestesi yang dalam, biasanya akan terlihat pupil yang dilatasi, bradikardi, hipotensi, hipoventilasi, dan juga otot yang rileks. Selanjutnya yaitu fungsi cerebral dari pasien, di mana seperti yang kita ketahui, obat bius atau anestesi itu dapat mendepresi sistem saraf pusat, sehingga pasien menjadi tidak sadar. Hal ini menyebabkan pasien memerlukan dukungan fungsi sistem organ yang lain seperti khususnya yang vital, yaitu respirasi dan sirkulasi. Di mana pada fungsi cerebral sendiri, pada pasien dengan analgesi yang regional, itu pasien masih sadar dan bisa kita tanyakan orientasi waktu, tempat, dan personal dari pasien. Lalu pada anestesi umum, di mana pasien tidak sadar, kita nilai ukuran diameter pupil, refleks pupil terhadap cahaya, dan juga elektroensefalogram. Selanjutnya, fungsi dari respirasi pasien, di mana seperti yang kita ketahui, organ respirasi merupakan pemasok obat bius untuk khususnya melalui inhalasi, lalu sebagai sistem pemelihara yang merupakan pemasok oksigen, dan juga sebagai organ ekskresi, di mana mengekskresikan obat bius dan juga CO2. Selanjutnya, obat bius itu juga dapat mendepresi fungsi respirasi dari pasien. Trauma bedah juga dapat meningkatkan kebutuhan oksigen dari pasien. Dan untuk fungsi respirasi sendiri dapat kita nilai dengan yang pertama tanpa alat bantu, yaitu dengan inspeksi gerakan nafas pada dada pasien dan juga pada kantong udara yang digunakan. Lalu yang kedua, kita bisa menilai warna kulit dari pasien dan juga banyaknya darah pada saat operasi. Lalu selanjutnya, penilaian fungsi respirasi juga bisa dilakukan melalui stetoskop untuk mendengar suara nafas pasien. Lalu juga bisa menggunakan pulse oximetry untuk mengetahui saturasi atau oksigenasi dari pasien. Juga dengan kapnometri untuk menilai ventilasi dan analisa gas darah. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi hemodinamik, di mana fungsi hemodinamik atau sistem sirkulasi merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengedarkan obat bius pada tubuh pasien dan juga sebagai organ pemelihara, yaitu sebagai pembawa oksigen ke jaringan. Obat bius juga dapat mendepresi fungsi jantung dan juga fungsi pembuluh darah, di mana trauma bedah itu menimbulkan berbagai respon untuk hemodinamik pasien. Misalnya, jika pasien merasa kesakitan, mungkin pasien tidak nyaman dan tekanan darah akan meningkat. Lalu juga
dalam trauma bedah ini dapat menimbulkan pendarahan. Untuk pemantauan dari fungsi hemodinamik dapat dilakukan secara invasif maupun non-invasif. Di mana pemantauan non-invasif itu dapat dilakukan yang pertama memantau denyut nadi atau jantung dengan cara palpasi, auskultasi, melalui EKG, dan juga dengan oksimetri. Lalu tekanan darah pasien juga dapat dinilai dengan manset yang dapat dinilai secara manual ataupun otomatis, dan juga jumlah perdarahan. Untuk jumlah perdarahan sendiri dapat dihitung dengan cara yang pertama, kain kasa yang digunakan itu bisa kita nilai berapa kira-kira darah dalam kain kasa tersebut, lalu mengukur jumlah darah yang tertampung dalam botol, dan yang ketiga, apabila pendarahannya masif dapat ditambah 10-20% sebagai faktor koreksi untuk darah yang tercecer pada kain yang melekat pada kain penutup pasien atau yang tercecer lainnya. Selanjutnya untuk pemantauan invasif atau pemantauan yang langsung biasanya dilakukan pada bedah mayor. Untuk pemantauannya dapat dilakukan pada tekanan darah arteri radialis, vena sentral maupun arteri pulmonalis, dan juga analisa gas darah. Selanjutnya suhu tubuh, di mana obat bius atau obat anestesi juga mempengaruhi pusat pengatur suhu dan juga menghalangi produksi panas. Hal ini menyebabkan terjadinya risiko hipotermi, terutama pada bayi maupun orang tua, khususnya pada bedah mayor. Faktor predisposisinya bisa karena cairan infus yang dingin, dan yang paling sering karena ruangan ber-AC yang terlalu dingin, dan juga desinfektan yang terlalu banyak digunakan. Kita mengatakan bahwa pasien hipotermi apabila suhunya kurang dari 36 derajat Celcius ataupun hipertermi jika suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Untuk usaha mempertahankan suhu tubuh dapat dilakukan dengan cara yang pertama, suhu ruangan yang merupakan faktor predisposisi terbesar, itu AC-nya dapat diatur sekitar 34-36 derajat Celcius, lalu mempersiapkan selimut hangat pada meja operasi, khususnya pada bayi dan orang tua, lalu memakai desinfektan yang secukupnya, tidak terlalu berlebihan, dan juga menghangatkan cairan infus dan cairan pencuci luka operasi. Selanjutnya fungsi ginjal, di mana kita ketahui ginjal itu merupakan organ ekskresi pada tubuh, dan ini dapat dipengaruhi oleh obat bius maupun hemodinamik dari pasien. Untuk memberikan fungsi ginjal sendiri itu dapat memberikan informasi mengenai keadekuatan hemodinamik dari pasien. Biasanya produksi minimal pada ginjal atau urin dari pasien, produksi minimal urin pada pasien itu biasanya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Dan juga apabila terjadi gangguan pada fungsi ginjal yang bisa kita lihat pada urin di kateter pasien, itu dapat kita nilai apakah ada gangguan pada prerenal, renal maupun postrenal. Selanjutnya manajemen cairan, di mana tujuan dari terapi cairan tersendiri itu yang pertama bisa untuk memperbaiki keseimbangan cairan. Misalnya pada pasien operasi yang sudah berpuasa selama berjam-jam itu akan rentan mengalami dehidrasi, atau pasien yang mengalami banyak pendarahan pada saat operasi itu bisa menyebabkan hipovolemi, lalu menjaga dan memperbaiki konstitusi plasma, dalam hal ini yaitu elektrolit, lalu mengamankan sirkulasi yang cukup. Dalam hal ini, manajemen cairan bisa dikombinasi dengan zat-zat atau obat vasoaktif dan atau kardioaktif, dan juga mengamankan suplai oksigen yang cukup ke seluruh organ. Beberapa jenis cairan yang biasa digunakan yaitu ada kristaloid, koloid, maupun transfusi darah. Di mana untuk cairan kristaloid maupun koloid itu merupakan langkah penting untuk mengatasi perdarahan agar volume intravaskular itu dapat terjaga. Di mana apabila pasien mengalami anemia berat, kita hendaknya sarankan untuk melakukan transfusi darah. Untuk kristaloid sendiri ada berbagai macam jenis seperti yang biasanya kita ketahui, seperti misalnya natrium klorida atau mungkin ringan laktat. Berikut adalah berbagai jenis kristaloid dan kandungan-kandungannya, seperti misalnya dextrose 5%, normal salin, dan lain-lain. Selanjutnya koloid.
Colloid di sini ada berbagai macam jenis dan juga berbagai macam long action atau waktu paruhnya. Jadi seperti misalnya long acting, medium acting maupun short acting. Beberapa jenis koloid seperti misalnya albumin itu merupakan larutan koloid murni yang berasal dari plasma manusia. Lalu juga waktu paruh albumin dalam plasma itu biasanya sekitar 16 jam dengan sekitar 90% tetap bertahan dalam intravaskular selama 2 jam setelah pemberian. Selanjutnya hidroksietil starch atau HAS, di mana ini diindikasikan untuk terapi dan profilaksis defisiensi volume atau hipovolemik dan juga shock. Dan juga ini merupakan terapi pengganti volume yang berkaitan dengan pembedahan atau shock hemoragik, cedera, sepsis, ataupun kombusio. Sedangkan untuk HAS sendiri kontraindikasi terhadap gagal jantung kongestif yang berat, gagal ginjal maupun gangguan koagulasi yang berat. Selanjutnya bisa juga kita berikan produk darah seperti misalnya PRC, fresh frozen plasma maupun platelet concentrate sesuai dengan indikasi atau keperluan pembedahan. Selanjutnya fungsi mesin anestesi, di mana mesin anestesi juga perlu kita lihat bagaimana fungsinya karena ini merupakan mesin yang digunakan untuk memelihara keadekuatan dari obat anestesi itu sendiri dan juga oksigenasi ataupun ventilasi. Mesin anestesi sendiri terdiri dari beberapa komponen yang rentan untuk mengalami kerusakan. Untuk hal-hal yang perlu dilihat atau dimonitor pada mesin anestesi seperti misalnya sumber gas, meter aliran, alat penguap obat bius, lalu lubang keluarnya gas, kendali oksigen darurat, sirkuit anestesi, konektor maupun pipa endotrakeal. Sekian presentasi saya, terima kasih.